Ini bukan perbandingan ya guys, dia cuma senarai yang terbaik. Masih banyak lagi yang tak tersenarai. Memiliki julukan hantu laut ini, Hantu laut, sejatinya guys. adalah detas. Salam sejahtera dan salam persaudaraan guys. Welcome back to Friendly Channel. Apa kabar kalian semua yang berada di Malaysia, Indonesia, dan di seluruh dunia? Aku doakan kalian semua sehat selalu, murah rezeki, dan dipanjangkan umur. Oke guys, hari ini aku mau bikin satu lagi reaction. Reaction kita pada kali ini berjudul Ada Denjaka. Inilah 5 pasukan khusus Angkatan Laut paling menakutkan di Asia Tenggara. Kali ini tajuk udah menarik sedikit. Oke, video ini dari SEA 5, SEA 5. Oke guys, jangan lupa untuk memberikan dukungan kalian dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Oke guys, seperti biasa di hujung video aku akan memberi sedikit ulasan berkenaan dengan video yang aku react hari ini. Video ini juga tidak bertujuan untuk membandingkan siapa hebat ataupun siapa tak hebat. Ianya hanya untuk kita punya ilmu pengetahuan sahaja. Oke guys, tanpa membuang waktu, ayo kita mulakan reaction kita dengan kiraan 1, 2, 3. Intro yang cukup menarik. Subscribe guys, SEA 5. Angkatan Laut 5 pasukan khusus di Asia Angkatan Laut Tenggara. paling mematikan di Asia Tenggara. Sebelum kita mulai, pastikan kamu tekan tombol merah subscribe guys. di bawah, juga tekan bel notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan setiap video baru dari channel ini. Dan jangan lupa untuk kasih like video ini. Angkatan Laut memiliki peran yang sangat penting bagi suatu negara, apalagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang beberapa negaranya memiliki wilayah laut yang lumayan luas, seperti Indonesia. Peran pasukan khusus sangatlah penting dalam menjaga kedaulatan, terutama dalam perang non-konvensional. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas 5 pasukan khusus Angkatan Darat paling mematikan di Asia Tenggara. Videonya sudah mendapatkan 100.000 view lebih dan banyak dari kamu yang request untuk dibuatkan yang Angkatan Lautnya. Maka dari itu, sejak admin sudah mulai kehabisan ide, untuk video kali ini kita akan membahas 5 pasukan khusus Angkatan Laut paling mematikan di Asia Tenggara. Langsung saja, berikut 5 diantaranya. Ini bukan perbandingan ya guys, dia cuma senarai yang terbaik, tidak menentukan apa-apa. Nah, ranking urutan tidak memberikan apa-apa makna. 5. NAVSOC. Naval Special Operations Group atau NAVSOC adalah unit Angkatan Laut negara Filipina yang terlatih dalam operasi khusus, sabotase, perang psikologis, dan non-konvensional. Grup ini dibentuk pada tanggal 5 November tahun 1956. Sebelum diubah pada tanggal 30 Mei tahun 2005, pasukan khusus Angkatan Laut Kebanggaan Filipina ini memiliki nama SWAG atau kepanjangan dari Special Warfare Group. Dalam pembentukannya, NAVSOC ini sangat dipengaruhi oleh Navy SEAL Amerika Serikat, mulai dari pelatihan hingga memiliki trisula yang mirip. Pasukan khusus ini mempunyai markas di Cavite Naval Base di kota Cavite, Provinsi Cavite, Filipina. Nah, unit ini mengkhususkan diri dalam operasi laut, udara, dan darat atau yang dikenal dengan SEAL. Mulai dari pengintaian, pertempuran jarak dekat, kontraterorisme, pembongkaran, intelijen, dan operasi bawah laut untuk mendukung operasi laut secara keseluruhan. Pasukan khusus yang memiliki maskot hiu ini memiliki program latihan dasar yang bernama Basic Naval Special Operations Course atau BNSOC. Program latihan ini dianggap sebagai salah satu program seleksi militer terberat di seluruh dunia. Di antaranya, para calon NAVSOC harus berenang sejauh 3 km dan berlari sejauh 10 km setiap hari. Selain itu, mereka harus berenang 14,6 mil laut dari Roxas Boulevard di Manila ke stasiun Naval Sengli Point di kota Cavite tanpa istirahat. Mereka juga menjalani Hell Week yang dianggap sebagai minggu paling berat dalam pelatihan NAVSOC. Nah, pasukan NAVSOC ini sudah terlibat dalam berbagai operasi, seperti Operation Enduring Freedom dan berbagai operasi yang terjadi di dalam negeri, serta yang paling terkenal dalam menumpas kelompok Abu Sayyaf. Hell Week itu yang paling menentukan sebenarnya. Minggu yang paling neraka.
4. Royal Thai Navy SEALs. Selanjutnya, ada The Naval Special Warfare Command atau yang lebih akrab dikenal dengan Royal Thai Navy SEALs yang merupakan pasukan khusus Angkatan Laut negara Thailand. Sama seperti NAVSOC, Royal Thai Navy SEALs dibentuk pada tahun 1956 dengan bantuan pemerintah Amerika Serikat dan juga memiliki hubungan yang dekat dengan US Navy SEALs. Pasukan khusus ini mengkhususkan diri dalam pengumpulan intelijen, misi pengintaian, aksi langsung, perang non-konvensional, dan juga kontra terorisme. Pasukan khusus ini juga memiliki masa pelatihan yang lumayan panjang, yaitu sekitar 7 hingga 8 bulan, yang terbagi ke dalam 5 periode, yaitu pelatihan dasar selama 3 minggu, latihan inti selama 6 minggu, kemudian ada latihan intensif yang juga dikenal dengan Minggu Neraka. Latihan satu ini berlangsung selama 120 jam, terus-menerus tanpa istirahat. Selanjutnya ada berbagai latihan taktikal, dan yang terakhir ada latihan taktis dalam kondisi nyata yang membutuhkan waktu sekitar 2 bulan. Nah, kecekatan pasukan khusus ini sudah dibuktikan dengan berbagai operasi yang mereka terlibat di dalamnya, seperti operasi anti pembajakan di Teluk Thailand, operasi anti pembajakan di Teluk Aden di lepas pantai Somalia pada tahun 2009, pertempuran Bako pada tahun 2013, dan yang paling terkenal yaitu penyelamatan tim sepak bola junior yang terjebak di sistem Gua Nom Tam Luang Nang pada tahun 2018. Di operasi ini, sekitar 127 anggota dan mantan anggota Royal Thai Navy SEALs berhasil menyelamatkan ke-12 pemain junior tersebut bersama dengan asisten pelatih mereka dari gua yang rumit dan berbahaya itu. Pascal. 3. Pascal. Pasukan Khas Laut atau yang biasa disingkat Pascal adalah pasukan operasi khusus utama Angkatan Laut Kerajaan Malaysia. Pasukan khusus ini dibentuk pada 1 Oktober tahun 1983. Pasukan khusus yang satu ini adalah unit operasi khusus yang multifungsi, jadi tidak hanya berfungsi sebagai anti terorisme maritim, tetapi juga memiliki tugas dan peranan lain, seperti misi-misi pengintaian, aksi langsung, penyelamatan sandera, perang non-konvensional, peledakan bawah air, serangan target bernilai tinggi, dan masih banyak lagi. Pascal memiliki markas unit 1 di HMS Malaya Navy Base, Lumut, Perak, dan unit 2 di HMS Seri Sempurna Navy Base, Sempurna, Sabah. Nah, setiap prajurit yang ingin menjadi anggota Pascal harus melalui beberapa tahap pelatihan yang sangat berat. Beberapa latihan itu seperti lari sejauh 7,8 km dalam waktu hanya 24 menit, berenang di laut terbuka sejauh 6,4 km dalam kurun waktu kurang dari 2 jam, bertahan di dalam air dalam kondisi kaki dan tangan terikat, hingga skydiving. Selain itu, anggota Pascal juga dibekali dengan berbagai skill, seperti bela diri, medis, bahasa asing, dan masih banyak lagi. Nah, tak diragukan lagi, pasukan Pascal ini adalah pasukan kelas elit yang diakui dunia. Pasukan khusus ini pun memiliki peran dalam berbagai operasi, seperti misi pengamanan di Kepulauan Spratly, berbagai misi perdamaian di banyak negara seperti di Somalia, Angola, Timor Leste, dan Lebanon, penyelamatan sandera di Somalia, dan masih banyak lagi. Yang tak tersenarai, biarlah rahasia. 2. Naval Diving Unit. Selanjutnya ada Naval Diving Unit yang merupakan unit pasukan khusus Angkatan Laut negara Singapura. Yang satu ini memiliki julukan Elite Frogman dan moto Nothing Stands in Our Way. Naval Diving Unit mulai aktif pada tahun 1971. Nah, sesuai namanya, Naval Diving Unit terdiri dari sekelompok penyelam yang direkrut dari jajaran Komando Angkatan Laut negara Singapura. Pasukan khusus Angkatan Laut Kebanggaan Singapura ini secara teratur ditugaskan dengan operasi penyelamatan, pembongkaran ranjau bawah laut, komando, dan perang tipe frogman, namun juga memiliki peran lain seperti VBSS, perang amfibi, aksi langsung, dan pengintaian. Pasukan khusus yang sebelumnya dikenal dengan sebutan SAF Diving Center ini memiliki markas yang berada di Sembawang Camp yang terletak di daerah utara negara Singapura. Sama seperti pasukan khusus lainnya, Naval Diving Unit juga memiliki pelatihan yang berat. Bahkan saking beratnya, tingkat drop out dalam pelatihan untuk menjadi anggota Naval Diving Unit ini bisa mencapai 75 hingga 80%. Selain itu, para anggota Naval Diving Unit juga sering berlatih bersama pasukan khusus dari negara lain. Bukan dengan negara ASEAN, tetapi biasanya dengan Army Green Beret dan Navy SEAL Amerika Serikat, SAS Inggris, serta Spetsnaz dari Rusia.
Pasukan khusus ini pun memiliki peranan di banyak operasi, seperti di saat gempa dan tsunami Samudra Hindia tahun 2004, di Perang Afghanistan, di Perang Irak, dan juga rekonstruksinya, serta dalam intervensi militer internasional terhadap ISIL. Ada pergi perang Irak nih. Sebelum kita ke nomor 1, kalau kamu suka dengan konten-konten dari channel Top 5 Merdeka, maka jangan lupa juga follow akun Instagram admin Top 5 Merdeka, karena di sana kita juga akan mempost berbagai 5 fakta-fakta menarik hampir setiap hari. Linknya ada di deskripsi. Denjaka. 1. Denjaka. Yang terakhir, ada Detasmen Jala Mengkara atau yang lebih dikenal dengan sebutan Denjaka. Yang satu ini merupakan pasukan operasi khusus anti-terorisme elit Angkatan Laut Negara Indonesia. Para personel Denjaka merupakan orang-orang pilihan yang memiliki kemampuan mumpuni, bahkan kemampuan satu personel Denjaka dipercaya setara dengan 120 tentara biasa. Unit pasukan khusus yang dibentuk pada tahun 1984 ini memiliki markas utama di Western Fleet Command Headquarters atau Koar Mabar di Jakarta. Nah, unit yang memiliki julukan Hantu Laut ini sejatinya adalah detasmen gabungan yang dibentuk dari personel terpilih dari 2 pasukan khusus Angkatan Laut Indonesia lainnya, yaitu Kopaska dan Yontai Fifth. Jadi memang bisa dikatakan Denjaka yang paling elit dari yang elit. Denjaka memiliki beberapa tugas utama, seperti operasi anti-terorisme, anti-sabotase, beach clearing, aksi langsung, anti-pembajakan, pengintaian, pengamatan selancar, dan kombat SAR. Namun selain tugas terkait terorisme, Denjaka juga digunakan untuk keamanan VIP, bahkan tugas-tugas rahasia yang seringkali tak diakui ataupun tercatat resmi oleh markas besar TNI. Dalam melaksanakan tugasnya ini, para personel Denjaka mampu mendekati target melalui laut, bawah air maupun vertikal dari udara, karena juga memenuhi syarat untuk ditempatkan sebagai penerjun payung. Nah, para calon personel Denjaka harus menyelesaikan pelatihan selama setidaknya 4 bulan yang disebut dengan PTAL atau Penanggulangan Teror Aspek Laut. Mereka dituntut untuk memiliki kesiapan operasional yang tertinggi, mobilitas, kecepatan, kerahasiaan, dan tingkat hak tertinggi. Selain itu, mereka juga diwajibkan memiliki IQ yang tinggi serta dibekali ilmu kejiwaan hingga analisa situasi khusus. Dan inilah beberapa operasi yang Denjaka terlibat di dalamnya. Senarai operasi yang terlibat. Jadi itulah dia 5 pasukan khusus Angkatan Laut paling mematikan di Asia Tenggara versi Top 5 Merdeka. Nah, kalau kamu punya info tambahan atau punya ide untuk video baru, tulis saja di komen bawah. Jangan lupa kasih like video ini jika kamu suka, share juga video ini ke seluruh sosial media yang kamu punya. Terima kasih banyak karena telah menonton dan nonton juga video-video menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih. Itulah tadi guys video kita yang berjudul Ada Denjaka. Inilah 5 pasukan khusus Angkatan Laut paling menakutkan di Asia Tenggara dari channel C5. Oke guys, setelah aku teliti video-video tadi 5 pasukan khusus Angkatan Laut yang menakutkan di Asia Tenggara, semuanya hebat-hebat belaka. Yang lain yang tak disebut pun sama hebat juga sebenarnya, masing-masing dengan kehebatan dan taktikal masing-masing. Walau bagaimanapun, setiap negara ianya akan ada mempunyai pasukan khusus yang diorang latih untuk mempertahankan kedaulatan negara masing-masing. Jadi kita jangan memandang rendah kepada negara-negara lain yang tidak tersenarai dalam 5 tadi. Itu adalah cuma kita punya pengamatan sahaja. Oke guys, kita jumpa next video. Satu pesanan dari saya untuk diri saya dan kita semua. Ingat, kita jangan anggap kita nih hebat, sebab ada lagi hebat dari kita. Ingat, kita hanya hamba di muka bumi ini. Oke, sampai ketemu lagi. Salam sayang buat warga Malaysia dan Indonesia. Lansar Tarigas. Baby, you give me ice and fire. You're giving me